Oke, mari kita ngobrolin sesuatu yang sering banget jadi momok buat banyak orang. Grammar bahasa Inggris. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bareng-bareng ngebuka peta. Sebuah jalan pintas yang cerdas buat menaklukkan grammar. Jadi yang tadinya serem, bisa jadi sesuatu yang kita kuasai. Pernah nggak sih kamu denger atau bahkan ngomong kalimat ini? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget pelajar bahasa Inggris di Indonesia yang ngerasain hal yang sama. Grammar tuh kesannya ribet, ngebosenin, pokoknya nyeremin deh. Tapi pertanyaannya, apa emang harus kayak gitu? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, jadi kenapa sih grammar ini penting banget? Gini, walaupun rasanya kayak kumpulan aturan yang kaku, grammar itu sebenarnya adalah fondasi. Fondasi yang bikin obrolan kita jadi jelas, terstruktur, dan kedengaran lebih profesional. Tanpa fondasi ini, pesan yang mau kita sampaikan bisa, ya berantakan. Nah, lihat contoh ini. Kalau buat ngobrol santai sama teman bule di pantai, kalimat kayak gini mungkin masih oke lah, masih bisa dimengerti. Tapi coba deh bayangin kamu pakai kalimat ini pas presentasi di depan klien penting, atau pas nulis esai buat beasiswa. Wah, bahasa Inggris Tarzan ini bisa jadi masalah serius. Inilah kenapa fondasi grammar yang kuat itu benar-benar nggak bisa ditawar. Oke, kita udah setuju ya kalau grammar itu penting. Anehnya, banyak dari kita justru terjebak dalam dua cara belajar yang salah kaprah. Dua jalur yang kelihatannya beda, tapi ujung-ujungnya sama. Bikin kita mandek. Apa aja tuh? Nah, ini dia nih dua kubu ekstrimnya. Di kiri ada si penghafal aturan. Tipe yang berusaha nelen mentah-mentah ke 16 tenses sekaligus. Hasilnya, pusing, overthinking, takut salah ngomong, dan akhirnya ya diam aja. Terus di kanan ada si pengabai grammar. Tipe yang penting hafal kosakata dan beberapa frasa aja. Ini mungkin cukup buat pesan kopi, tapi buat diskusi yang lebih serius, wah bakal keteteran. Jadi kalau dua-duanya salah, terus gimana dong? Tenang, ada solusinya. Jawabannya itu ada di tengah-tengah, sebuah jalur yang lebih strategis. Kita sebut aja ini jalan cerdas. Sebuah metode yang fokus ke hal-hal yang emang benar-benar penting dan efektif buat bikin kamu lancar ngobrol. Langkah pertama dari jalan cerdas ini adalah membangun fondasi yang kokoh. Serius deh, ini kayak bangun rumah. Kita nggak mungkin kan pasang atap duluan sebelum fondasinya jadi? Nah, kesalahan terbesar pemula itu biasanya gitu. Langsung loncat ke tenses yang ribet tanpa ngerti dasarnya. Sebelum pusing sama yang namanya tenses, kita wajib kenalan dulu sama 8 bahan dasar ini. Anggap aja ini kayak bahan-bahan buat bikin kue. Kalau kamu ngerti fungsi masing-masing, terutama noun, siapa atau apa, dan verb, lagi nyapain, sisa perjalanan kamu bakal 10 kali lipat lebih gampang. Percaya deh. Sekarang kita masuk ke topik favorit semua orang, tenses. Dari 16 tenses yang ada, kamu tahu nggak berapa yang sebetulnya harus kamu kuasai di awal? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Buat ngatasin 80% percakapan sehari-hari, kamu cuma perlu bener-bener jago di 3 tenses inti ini. Betul, cuma 3. Yuk kita kenalan sama 3 jagoan ini. Simple present buat ngomongin kebiasaan atau fakta, simple past buat cerita kejadian yang udah lewat, udah selesai, dan simple future buat ngomongin rencana ke depan. Kalau kamu udah kuasai kapan pakainya dan gimana rumusnya, wah, kamu udah punya bekal yang super kuat buat komunikasi. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang waktunya latihan. Eits, tapi bukan sembarang latihan ya. Kuncinya itu latihan yang cerdas. Pakai teknik yang emang udah terbukti bisa mempercepat pemahaman, bukan cuma sekedar hafalan mati. Salah satu teknik paling ampuh, dan ini favorit saya, adalah bikin jurnal kesalahan. Jadi, setiap kali kamu bikin salah, pas latihan, nulis, atau mungkin dikoreksi sama temen, langsung catat. Cari tahu kenapa itu salah dan gimana seharusnya. Cara ini jauh lebih nampol daripada ngerjain 100 soal baru, karena kamu belajar langsung dari pola kesalahanmu sendiri. Nah, teknik yang satu ini juga keren banget, namanya chunking. Jadi, daripada mikirin kalimat per kata, coba deh belajar dalam bentuk potongan atau pola. Otak kita itu lebih gampang ingat frasa utuh kayak in my opinion daripada rumus abstrak SPOK. Kumpulin deh template-template ini, dijamin ngomongmu jadi lebih alami dan lancar. Di zaman sekarang, kita beruntung punya asisten digital. Manfaatin aja aplikasi kayak Grammarly atau Hemingway, tapi pakainya harus cerdas. Caranya, tulis dulu, coba periksa sendiri, baru deh pakai aplikasi ini buat ngecek ulang. Dan yang paling penting, selalu baca penjelasan kenapa tulisanmu dikoreksi. Tujuannya biar kamu paham, bukan cuma terima beres. Sip,
Fondasi udah, teknik latihan cerdas juga udah. Sekarang gimana caranya biar semua ini benar-benar nempel di otak? Jawabannya gampang. Bawa grammar ke dalam kegiatan sehari-hari yang kamu suka. Buat yang suka nonton film atau serial, ini cara belajar yang paling asyik. Coba deh metode 3 tahap ini. Pertama, tonton pakai subtitle Indonesia biar kamu ngerti ceritanya. Kedua, tonton ulang film yang sama, tapi ganti subtitlenya ke bahasa Inggris. Nah, di sini nih keajaibannya. Otak kamu bakal nyambungin suara yang didengar sama teks yang dibaca. Terakhir, tantang dirimu, tonton lagi tanpa subtitle sama sekali. Menulis itu adalah cara paling ampuh buat mempraktekkan apa yang udah dipelajari. Coba deh luangin 5-10 menit aja setiap hari buat nulis jurnal singkat. Ceritain kegiatanmu hari ini, itu otomatis melatih past tense. Tulis rencanamu buat besok, itu melatih future tense. Ini latihan pribadi, santai, nggak ada yang nilai, jadi nggak usah takut salah. Kita udah ngebahas fondasi, teknik, sama cara praktek. Sekarang, kita sampai di bagian yang menurut saya paling penting dari semuanya. Perubahan cara berpikir. Mindset yang bakal menentukan kamu bakal berhasil atau enggak dalam jangka panjang. Setelah semua ini, coba deh kita renungin bareng. Apa sih sebetulnya tujuan akhir kita belajar grammar? Apa buat dapat nilai 100? Atau biar nggak pernah bikin salah sama sekali? Bukan. Tujuan sesungguhnya itu jauh lebih keren dari itu. Nah, ini dia intinya. Jangan sampai kamu kejebak sama mindset yang salah, yang bikin kamu jadi takut dan diem aja. Ganti cara pandangmu ke mindset yang benar, yang membebaskan. Ingat baik-baik ya, grammar itu bukan syarat buat ngomong, tapi ngomong adalah cara buat nyempurnain grammar. Setiap obrolan itu adalah arena latihan. Kelancaran dulu, ketepatan bakal ngikutin. Jadi, yuk kita tutup sesi ini dengan sebuah afirmasi baru. Bilang ke diri kamu sendiri, saya akan bicara agar grammar saya jadi sempurna. Karena pada akhirnya, grammar itu ada untuk dipakai, untuk komunikasi, untuk nyambung sama orang lain, bukan buat dipajang di buku catatan. Nah, sekarang giliran kamu untuk mulai bicara. Semangat!